teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya mau bikin tutorial gimana caranya bikin iklan Facebook di 2023 ini terbaru dengan tanpa landing page, tanpa website, tanpa pixel dan lain-lain. Jadi pure pakai fanpage, Instagram sama WA aja gitu. Jadi lebih mudah, lebih gampang dan lebih em, mudah dipraktekin lah pokoknya intinya. Jadi yang perlu teman-teman perhatiin adalah sebentar, kita masuk ke iklan dulu teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman di sini harus yang pertama harus siapin akun iklan dulu. Akun iklan, akun Facebook yang mungkin teman-teman punya, atau mungkin kalau teman-teman nggak punya nanti teman-teman bisa beli, nanti linknya bisa saya taruh di deskripsi kalau teman-teman mau beli. Itu akun lama, akun yang bisa langsung dipakai buat iklan, udah ada KTP-nya udah diverifikasi dan udah dipulihkan gitu. Jadi akunnya itu bener-bener bagus banget, udah dipakai, udah dipulihkan tuh berarti akunnya tuh udah pernah dibeli terus dipulihkan gitu teman-teman ya. Jadi KTP-nya udah diverifikasi gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada di banned lagi itu data KTP-nya masih ada. Nanti teman-teman tinggal masukin KTP-nya itu aja gitu. KTP-nya itu nanti kan editan ya. Jadi nanti teman-teman bisa ajuin bandingnya di situ kalau misalkan akunnya di banned. Jadi akunnya itu udah bener-bener aman lah kalau menurut saya ya. Walaupun ada nanti kemungkinan untuk di banned tapi uh, karena ada KTP-nya, ada gambar KTP-nya, jadi teman-teman bisa ajuin banding gitu. Nah, yang pertama itu, terus yang kedua adalah teman-teman yang harus siapkan itu konten iklannya teman-teman ya. Nanti untuk um, konten iklan teman-teman bisa cek di Facebook Ads Library. Teman-teman bisa cari di sini um, dari konten-konten iklan kompetitor yang teman-teman mau coba riset ya. Mungkin kenapa teman-teman harus riset, karena supaya teman-teman ada gambaran gitu konten yang bagus tuh seperti apa dari kompetitor, terus kompetitor tuh pakai kontennya kayak gimana, pakai KL siapa, influencer siapa dan lain-lain gitu teman-teman ya. Jadi supaya performa iklannya juga maksimal gitu. Nah, teman-teman masukin aja nanti di sini kayak brandnya apa atau nama nama Instagramnya kompetitornya teman-teman itu apa gitu. Nah, eh, kenapa juga mungkin teman-teman tanya ya, apakah masih worth it ya iklan di Facebook atau di Meta gitu ya di tahun 2023 ini? Kalau menurut saya masih sama teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau kita bandingin di TikTok teman-teman, di TikTok itu memang sekarang lagi hype sih, lagi naik. Cuman untuk budgetnya itu di Ads Manager sehari minimal 200.000 teman-teman. Itu berkali-kali lipat lebih banyak ya daripada Meta atau Facebook. Facebook 30 hari itu 30.000 itu udah bisa dipakai buat iklan sehari teman-teman, sedangkan di TikTok itu 200.000. Jadi di Meta ini um, cocok lah untuk kita yang mau testing-testing konten atau mau testing iklan atau mau coba-coba iklan untuk pemula ya, di sosmed gitu. Jadi Meta ini cocok banget lah gitu. Nah, teman-teman lanjut lagi ke riset konten teman-teman. Nah, riset konten ini teman-teman langsung bisa, mungkin saya bisa langsung contohin ya. Kita coba pakai contoh kontennya si Pink Flash ini gitu. Nah, ini kan teman-teman bisa bisa cek ya kontennya seperti apa, terus videonya seperti apa gitu. Teman-teman bisa cek di sini. Nanti teman-teman bisa bikin tuh videonya kah atau posternya kayak gitu. Nah, kalau teman-teman nggak bisa bikin videonya atau nggak ada waktu bikin video atau posternya, tenang aja teman-teman, serahin aja ke kita gitu. Kita juga sediain jasa bikin video iklan untuk TikTok ataupun Instagram, ataupun kalau teman-teman mau desain atau poster kita juga ada jasanya gitu. Dan harganya cukup affordable sih teman-teman. Nanti linknya di deskripsi juga ya. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman riset nih, udah riset nih konten mana yang mau dibikin, mana yang menurut teman-teman kira-kiranya bagus. Nah, teman-teman langsung bikin kan. Setelah bikin kontennya, nah teman-teman langsung eksekusi untuk iklan gitu. Nah, untuk iklan ini teman-teman, eh,
Saya nggak bakal kasih yang ribet-ribet nih, teman-teman langsung praktekin, insya Allah kalau bagus konten sama audiensnya pas, langsung banyak yang chat WA teman-teman gitu. Karena emang ini objektifnya itu untuk interaksi di WA, untuk orang-orang itu bisa komunikasi sama penjualnya, sama brandnya, sama teman-teman gitu. Jadi audiens bisa langsung tanya-tanya produknya ke teman-teman gitu. Nah, apa yang harus dilakuin teman-teman? Jadi teman-teman pilih tujuan kampanyenya ini, tujuan iklannya ini adalah interaksi ya teman-teman. Nah, interaksi ini. Nah, iklan interaksi ini syaratnya teman-teman adalah fanpage teman-teman itu harus nyambung ke WA bisnisnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah bikin, kan udah beli nih akun Facebook, sorry, akun Facebook. Terus teman-teman bikinlah fanpage atau bikin em, Meta Business Suite kayaknya deh. Sorry. Business Manager, businessbusiness.facebook.com kan. Nah, teman-teman bikin di sini, bikin bikin akun bisnis di sini kan. Bikin akun bisnis di sini. Kalau udah bikin, nah teman-teman baru bikin fanpage-nya gitu. Teman-teman bikin fanpage-nya, terus nanti teman-teman baru konekin fanpage-nya itu ke nomor WhatsApp teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman mau video yang lainnya, saya bisa buatin juga ya. Nah, setelah itu teman-teman baru bisa bikin iklan yang interaksi ini gitu. Selesai semua, udah dibikin fanpage-nya, udah disambungin juga ke WhatsApp bisnisnya, baru teman-teman baru bisa bikin iklan. Nah, teman-teman tinggal klik interaksi ini, teman-teman klik lanjut ya, seperti biasa. Nah, ini teman-teman pilih yang manual teman-teman ya. Jangan pilih yang disesuaikan ini. Terus klik lanjut. Ini tampilannya masih seperti biasa teman-teman ya. Kita mau bikin iklan seperti biasa, adsetnya, kontennya dan lain-lain seperti biasa. Nah, di sini teman-teman bisa langsung masukin nama campaign-nya gitu, nama kampanyenya. Misalkan kita kasih contoh di sini apa ya? Testing gitu. Bismillah testing. Oke. Nah, teman-teman kalau saya biasanya testing itu pakainya ABO ya teman-teman ya, Adset Budget Optimization. Jadi ini nggak saya nyalain. Jadi saya tetap offin gini aja. Terus kita langsung masuk ke adsetnya teman-teman. Kita masuk ke adset. Di adset ini nanti teman-teman tinggal kasih nama aja ya, misalkan audiens 1 gitu. Audiens 1. Oh ya teman-teman, by the way ini saya kasih info lagi sedikit. Untuk iklan ini, untuk iklan yang interaksi atau chat di WhatsApp, itu hanya berlaku untuk produk-produk yang memang tidak perlu edukasi terlalu berlebihan teman-teman. Contohnya apa? Contohnya adalah makanan. Makanan tuh biasanya nggak terlalu banyak edukasi. Fashion itu juga nggak terlalu banyak edukasi. Skincare juga bisa sih. Skincare juga bisa. Terus produk-produk perintilan-perintilan lah yang pokoknya dia nggak perlu edukasi. Nah, ini cocok banget pakai iklan interaksi ini gitu. Nah, kalau kayak yang produknya harus diedukasi kayak produk digital gitu kan harus diedukasi ya. Webinar dan lain-lain itu saran saya pakai landing page atau pakai website gitu. Nah, kita lanjut. Di sini teman-teman untuk konversinya, lokasi konversinya ini teman-teman nanti pilih yang aplikasi pengiriman pesan. Nah, di sini kan ada pilihan untuk Messenger, WhatsApp atau Instagram ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal pilih sih ini. Nah, setelah itu untuk jenis iklannya kita pilih untuk klik untuk pengiriman pesan. Oke. Terus untuk fanpage-nya teman-teman nanti bisa pilih ya sesuai dengan fanpage-nya teman-teman sendiri gitu. Nah, ini karena Instagramnya belum terhubung jadi nggak bisa diklik. Nanti kalau misalkan teman-teman mau hubungin ya tinggal dihubungkan aja ya Instagramnya ya. Nah, ini ada pilihan aplikasi pengiriman pesan gitu. Jadi artinya apa sih Bang Messi? Ya artinya ini apa sih aplikasi pengiriman pesan? Jadi ini artinya adalah gimana nanti audiens atau konsumen itu komunikasi sama iklannya gitu. Apakah di Messenger
apakah di DM IG atau di WhatsApp. Teman-teman bisa pilih gitu. Terus untuk budgetnya teman-teman sesuaiin juga ya. 100.000 ini udah oke sih sebenarnya. Terus pemirsa, untuk audiensnya teman-teman juga bisa sesuai di sini. Di sini ada lokasi ya teman-teman ya. Lokasinya apakah mau misalkan di lokasi tertentu, misalkan Jabodetabek gitu. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, ini contoh aja teman-teman ya. Bekasi mana? Bekasi, oh ini. Nah, ini contoh aja teman-teman ya. Contoh wilayah yang mau teman-teman jangkau iklannya gitu. Contohnya kayak gini. Misalkan saya mau iklanin produk makanan deh, yang memang bisa dikirim di area Jabodetabek aja nih. Jadi teman-teman pilih aja lokasinya di Jabodetabek aja gitu. Terus untuk umur teman-teman juga sesuai dengan audiens teman-teman, personanya konsumen teman-teman gimana. Teman-teman yang lebih paham lah ya, yang lebih tahu. Umurnya 21 teman-teman ya, karena kalau 18 ini nanti dia nggak bisa pilih demografinya gitu. Jadi minimal 21 kayak gitu. Saran saya untuk audiens ini teman-teman masukin 3 aja teman-teman. 3 udah maksimal sih itu. Makanan kan jadi kayak gini deh. Nah, 3 interaksi ini udah bagus sih sebenarnya. Jangan banyak-banyak nanti supaya learningnya nggak terlalu lama juga gitu. Gini teman-teman bisa duplikat ya ini ya. Sorry, bentar. Untuk penempatannya biasanya saya pilih manual teman-teman di Facebook sama Instagram aja gitu. Nah, setelah ini teman-teman bisa duplikat nih. Duplikat mungkin ya kalau misalkan teman-teman mau, terus teman-teman ganti nih. Teman-teman ganti interestnya kan. Misalkan interest yang kedua itu apa gitu. Teman-teman tinggal pilih aja sih sebenarnya ya. Kayak gitu. Terus di sini namanya teman-teman sesuaiin juga. Karena teman-teman mau testing dua audiens yang berbeda gitu. Intinya seperti itu kan. Jadi kalau kayak gini kan berarti budgetnya kita sesuaiin lagi. Yang ini 50.000, terus yang bawahnya ini juga 50.000. Jadi sehari kita spend 100.000. Ini lebih murah daripada di TikTok ya teman-teman ya. TikTok itu minimal 200.000 sehari gitu. Untuk konten itu biasanya saya pilihnya gunakan postingan yang ada sih teman-teman. Sorry, iklan interaksi baru. Oke. Biasanya itu saya pilihnya pakai yang gunakan postingan yang ada atau postingan yang memang sudah diposting di fanpage atau di Instagram. Kenapa? Karena memang postingan yang udah diposting di fanpage atau Instagram itu nanti like, comment, dan share itu nanti bakal tetap ada gitu di postingannya. Nah, itu bagus lah buat performa iklannya gitu. Nah, setelah itu teman-teman tinggal pilih sih kontennya yang mana gitu. Konten satu. Nah, teman-teman tinggal pilih kontennya yang mana. Misalkan contoh. Kita pakai konten Instagram terus pakai konten Reels. Contoh, nah ini kan udah selesai nih ya. Nah, teman-teman tinggal bikin apa namanya ini template untuk percakapannya teman-teman ya. Template untuk percakapannya gitu. Nah, mau gimana gitu. Nah, teman-teman bisa disesuaikan di sini. Bisa disesuaikan juga ini salamnya nanti muncul di sini. Mau teman-teman ganti apa gitu. Terus pertanyaannya mau teman-teman bikin apa juga. Misalkan nih di sini pertanyaannya saya apakah produknya masih ada. Ini pertanyaan untuk audiens nanya ke kita ya teman-teman ya, apakah produknya masih ada gitu. Nanti teman-teman bisa kasih jawaban otomatis di sini. Masih bisa langsung di order ya. Jadi nanti kalau misalkan mereka tanya ini langsung muncul jawabannya gitu teman-teman.
pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, dan lain-lain gitu. Tuh, ini contohnya aja. Tuh kita simpan template-nya, kita kasih nama template pesan satu gitu. Udah selesai, kita pilih simpan dan selesai. Nah, setelah itu nggak ada yang error. Kalau nggak ada yang error, tinggal diterbitkan teman-teman ya. Nah, tinggal diterbitkan. Udah selesai, iklannya tayang. Nah, ini karena akun WhatsApp saya belum saya sambungin, jadi makanya nggak bisa gitu. Nah, setelah diterbitkan, yang teman-teman harus lakuin yang kedua adalah teman-teman baca matriksnya, baca data iklannya, teman-teman ya. Em, Baca data iklannya sebentar. Oke, teman-teman baca data iklannya. Seperti apa datanya gitu. Apakah bagus atau enggak gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah teman-teman bisa masuk ke sini. Ini kolom. Ini kan kalau biasanya kalau defaultnya kan gini kan. Ini kan nanti tampilannya kayak gini kolomnya nih. Matriksnya apa aja itu kan muncul kan. Nah, teman-teman bisa pilih ini, terus teman-teman pilih yang kinerja dan klik. Nah, setelah udah, teman-teman pilih lagi, terus pilih sesuaikan kolom gitu. Nah, nanti teman-teman bisa atur nih. Di sini kan ada metrik-metrik apa aja yang teman-teman bisa bisa masukin di bagian kanan ini gitu. Ini ada CTR, klik tautan, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa atur juga nih, misalkan klik tautan saya taruh paling bawah, CTR, terus cost per klik. Nah, setelah itu kita masukin matriks untuk percakapan di WhatsApp ya. Kita cari aja percakapan. Nah, ini percakapan pesan dimulai sama percakapan biayanya gitu. Nah, ini nanti muncul di sini teman-teman. Ini udah bikin ya, jadi saya tinggal ganti aja begini sih. Nah, nanti muncul seperti ini teman datanya teman-teman. Nanti muncul di sini berapa orang yang klik tombol ke WhatsApp, berapa orang yang chat di WhatsApp, nanti bakal muncul di sini. Terus costnya berapa, biayanya berapa, nanti bakal muncul di sini. Nanti teman-teman tinggal sesuaiin aja apakah kontennya bagus atau enggak, performanya bagus atau enggak. Seperti itu teman-teman. Jadi udah enak banget ini. Iklannya nggak pakai landing page, nggak pakai website, nggak pakai pixel, nggak pakai domain, dan segala keribetan lainnya. Ini udah paling best practice banget lah untuk saat ini di Meta ya, karena memang gampang banget lah, nggak perlu ribet banget teman-teman, cuma perluin akun Facebook yang terbaru, bukan yang terbaru ya, maksudnya yang bisa dipakai buat iklan, teman-teman bisa beli di kita juga, atau teman-teman punya akun sendiri yang mungkin bisa dipakai iklan juga, terserah terserah teman-teman ya mau yang mana, tapi intinya akun itu harus bisa dipakai iklan gitu. Terus setelah itu business manager, akun iklan, ads manager, terus business manager, fanpage, sama akun WhatsApp bisnis. Udah itu aja teman-teman. Persyaratannya itu aja, udah simpel dan paling gampang. Nanti kalau kontennya udah aman dari teman-teman lihat di kompetitor, teman-teman bikin juga atau bisa juga pakai kita, udah tinggal diiklanin kan. Kalau cocok tuh audiens sama kontennya, itu pasti nanti insya Allah ya adminnya WhatsApp teman-teman bakal kebanjiran chat sih, kayak gitu teman-teman. Eh, jadi mungkin itu teman-teman ya untuk tutorial ads yang terbaru di Meta ya untuk tahun 2023 mungkin sampai 2023 ini yang menurut saya apa ya, terbaik lah dan termudah bikinnya gitu. Gak ribet, gampang, dan hasilnya bisa maksimal gitu teman-teman ya. Jadi bisa langsung dipraktekin aja nanti. Semoga bisa bikin iklannya jadi bagus gitu ya teman-teman, dan omsetnya juga bisa bikin meledak gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.